Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda El Taufik dari kelas 47 Ali Jenjang dengan NIM 252220090. Pada video ini saya akan menjelaskan perancangan dan implementasi sistem akademik mini yang mencangkup mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai. Sistem ini dirancang untuk memenuhi fitur wajib seperti pengelolaan data akademik, perhitungan IPK secara otomatis, pengecekan bentrok jadwal, serta pencetakan KHS. Pertama, saya akan menjelaskan IRD atau Entity Relationship Diagram yang menjadi dasar perancangan database. Ada entitas mahasiswa, yaitu memiliki atribut NIM sebagai primary key, nama mahasiswa, dan program studi. Satu mahasiswa dapat memiliki banyak KRS yang menunjukkan relasi one-to-many antara mahasiswa dan KRS. Setelah itu ada entitas dosen, yaitu memiliki NIP sebagai primary key dan nama dosen. Satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah, sehingga relasinya adalah one-to-many dengan mata kuliah. Entitas mata kuliah memiliki kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, SKS, dan NIP sebagai foreign key yang menghubungkan ke dosen. Mata kuliah juga memiliki jadwal sehingga berelasi one-to-many dengan jadwal. Ada entitas jadwal untuk menyimpan informasi hari, jam mulai, jam selesai, dan kelas. Satu mata kuliah dapat memiliki lebih banyak dari satu jadwal. Entitas KRS berfungsi sebagai tabel penghubung antara mahasiswa dan mata kuliah. Karena relasi keduanya bersifat many-to-many, jadi di dalam KRS terdapat foreign key untuk NIM dan kode MK. Yang terakhir ada entitas nilai, yaitu berelasi one-to-one dengan KRS. Artinya setiap KRS hanya memiliki satu nilai. Nilai terdiri dari angka dan huruf. Implementasi database. Setelah membuat IRD, saya mengimplementasikan ke dalam database MySQL dengan nama DB Academic Mini dan membuat tabel-tabel yang ada di IRD tadi, yaitu ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel jadwal, tabel KRS, dan tabel nilai. Lengkap dengan primary key dan foreign key untuk menjaga integritas data. Selanjutnya saya akan melakukan input data ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat tadi. Data ini digunakan untuk pengujian query, view, function, dan prosedur. Yang pertama, saya akan memasukkan data-data dosen di sini untuk memunculkan hasil dari data yang sudah diisi. Dan ini data-data nama dosen yang diisi dari input tadi, ada 10 dosen. Selanjutnya kita akan memasukkan nama-nama mahasiswa dan select from mahasiswa untuk melihat hasil yang sudah kita inputkan data-data yang tadi. Dan ini muncul 10 mahasiswa yang sudah kita inputkan sesuai, tinggal cek lagi sesuai atau tidak. Selanjutnya kita akan menginputkan mata kuliah, data mata kuliah, dan ini hasil dari inputan data-data yang tadi yang ada di mata kuliah. Selanjutnya kita akan mengisi data yang ada di tabel jadwal. Dan ini data-data yang ada di tabel jadwal. Sesuai atau tidak tinggal dicek lagi. Selanjutnya pada tabel KRS kita masukkan juga data sama seperti yang tadi. Dan ini data-data untuk tabel KRS. Yang terakhir untuk tabel nilai kita jalankan.
Ini data-data yang ada di dalam tabel nilai. Semua tabel di sini menggunakan perintah insert into untuk memasukkan data-data yang tadi. Query pertama akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, dan total SKS. Mari kita jalankan query pertama. Dan ini hasil dari query pertama. Terlihat bahwa seluruh mahasiswa mengambil total SKS sebesar 3, yang berarti masing-masing mahasiswa mengambil satu mata kuliah dengan bobot SKS 3. Karena menggunakan having some SKS lebih besar dari 3, maka hanya mahasiswa yang memenuhi syarat tersebut yang akan ditampilkan. Selanjutnya, query 2 ini menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah mahasiswa yang mengambilnya. Dan ini hasil dari query kedua. Terlihat bahwa setiap mata kuliah memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 1 orang. Hal ini karena query menggunakan having count dengan NIM lebih besar dari 1, sehingga hanya mata kuliah yang diambil minimal oleh 1 orang yang akan ditampilkan. Query ketiga, untuk menampilkan mata kuliah yang diambil oleh lebih dari 1 mahasiswa. Di sini hasilnya kosong, mahasiswa tidak ada yang mengambil mata kuliah lebih dari 1 orang. Hal ini terjadi karena setiap mata kuliah pada data ini hanya diambil oleh 1 mahasiswa, sehingga tidak memenuhi kondisi having count NIM lebih besar dari 1. Query keempat akan menampilkan jumlah mata kuliah yang mahasiswa ambil serta rata-rata dan nilai yang mahasiswa peroleh. Dan ini hasilnya dari query keempat. Data diperoleh dengan menggabungkan nilai tabel dengan nilai KRS mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa memiliki nilai rata-rata minimal 60, sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan pada query. Query 5 akan menampilkan rata-rata nilai mahasiswa untuk setiap mata kuliah. Dan ini hasil dari query 5. Query ini menggabungkan tabel nilai, KRS, dan mata kuliah, kemudian menghitung nilai rata-rata menggunakan fungsi AFG. Storage function, hitung IPK otomatis. Sistem ini juga memiliki storage function hitung IPK yang digunakan untuk menghitung IPK mahasiswa secara otomatis. Function ini mengkoreksi nilai huruf menjadi bobot, kemudian menghitung IPK berdasarkan total SKS. Hasilnya berhasil. Dan kita akan jalankan. Dan ini akan muncul IPK seperti ini. Maka sistem akan langsung menampilkan IPK mahasiswa tersebut. Storage prosedur untuk mengecek bentuk jadwal yang digunakan untuk mengecek apakah jadwal mata kuliah yang diambil bentrok dengan jadwal yang sudah ada di KRS mahasiswa. Jika terjadi bentrok, sistem akan menampilkan detail kuliah yang tabrakan. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan bahwa jadwal aman. Kita akan running dan datanya berhasil tersimpan. Nah, kalau jadwal bentrok, maka hasil dari outputnya akan seperti ini. Statusnya bentrok, mata kuliah barunya 3, mata kuliah lama kodenya 3, hari Selasa. Bentroknya begini. Kalau tidak bentrok, kalau mahasiswa tidak bentrok jadwal, maka tampilan outputnya akan seperti ini. Terakhir, sistem menyediakan fitur cetak KHS. KHS
dengan menggunakan storage prosedur cetak KHS. Akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai, angka bobot, dan nilai mutu. Bobot nilai dihitung menggunakan function hitung bot, sehingga perhitungan KHS menjadi otomatis dan konsisten. Pertama, kita akan membuat function hitung bobot. Sudah bisa, kita komen terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat prosedur cetak KHS. Kita running dan hasilnya bisa. Akan memanggil mahasiswa untuk mencetak KHS tersebut. Dan ini hasil running dari storage prosedur untuk mencetak KHS. Demikian sistem akademik mini yang telah memenuhi kebutuhan mulai dari perancangan IRD, implementasi database, query kompleks, storage function, storage prosedur, hingga fitur IPK, cek bentuk jadwal, dan cetak KHS. Sistem ini menerapkan konsep relational database secara terstruktur dan efisien. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.